Halo Sobat Teknoliputan.com. Ya, Halo. baik lagi sama gue Yus. Dan saya Dina. Hai, kita hari ini mau ngebahas produk gadget yang lagi hype sekarang Ya. jadinya. Apakah itu? PlayStation 5, Iya. PS5. PS5. Ngeri. Kan udah pre-order, udah lewat, terus sekarang udah rilis lah ya. November pun juga di negara-negara udah keluar rilis. Terus di Indonesia Di Indonesia itu Pre-order. pre-order Desember. Desember. Ini bakalan ada pre-order di Indonesia itu 18 Desember. 18 Desember. Bisa dilihat artikelnya di mana, di liputan.com dong pastinya, ya Jangan kan. lupa. Jangan lupa di mana tuh pre-order toko-toko di Ya, Indonesia. pokoknya ada apa lengkap semua, udah mulai harganya, pre-order kapan, peluncuran kapan. Betul. Ngeri. Jadi PS5 itu bedanya apa sih sebenarnya PS5? Beda Yang dengan PS4. PS4. Kalau bisa dibilang sih dari teknologinya pasti udah beda lah ya. Tapi emang kalau dari Sony sendiri itu ngobrolin tentang PS5 tuh emang ada beberapa unggulan. Salah satunya itu ada SSD-nya lebih cepat. Oh, Hard disk lah kalau kita bisa ngomongnya itu lebih cepat, dan itu kompensasi ke loading time-nya untuk ketika lo main game, loading time-nya itu cepat. Jadi udah bisa dibilang lebih nggak enak ada. lah ya pokoknya. Misalnya kalau misalnya PS4 atau PS4 Pro loadingnya 10 detik atau 15, ini bisa cuma 2 detik, 3 detik, itu kepotong lebih jauh lah ya. Terus ada lagi teknologi itu yang mereka sangat unggulkan itu di controllernya, DualSense. Nah, Oh iya. itu kalau misalnya bisa dibilang ya, karena berhubung gue belum megang gitu kan, dari emang maaf belum megang kita, tapi belum nanti bulan depan. Yus mau beli. bisa. Jadi emang dari Sony pun sendiri emang ngeklaim udah beberapa kali demo itu emang si controller ini punya sensitivitas tuh beda-beda ketika lo narik triggernya L1, L2, R1, R2 itu beda. Ketika lo nariknya cuma setengah atau pelan-pelan atau kenceng itu beda. Itu rasanya beda. Dan itu haptiknya itu juga keren lah pokoknya. Itu salah satu ada keunggulan di PS5 gitu loh. Iya, makanya emang dari mulai sebelum pengumuman sampai pengumuman itu emang heboh banget kan. Banget. Sampai pre-ordernya itu di beberapa negara tuh laris banget kan. Laris. Padahal harga itu jauh banget sih sama yang PS4 sebelumnya. pas launching dulu. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, tapi emang ya produk awal lah ya, dan apalagi teknologi sekarang gitu kan lumayan lah harganya gitu kan. Di Indonesia sendiri pun untuk si PS5 yang standar itu 8,7. Oh iya. 8,799 itu yang standar. Kalau yang digital editionnya itu 7,2. Yang PS5 yang kali ini sama launchingnya dua tipe. Dua tipe. Yang digital edition sama yang biasa. Berarti bedanya apa sih dari materialnya atau ada speknya yang beda gitu? Sama sih. Lebih ke kalau misalnya yang standar ya berarti lo gamenya mainnya di fisik, game-game fisik lah. Lo beli CD-nya gitu kan. Kalau misalnya yang digital ya sesuai dengan namanya digital, lo berarti cuma bisa ngedownload game tapi lo nggak bisa main di CD-nya. Berarti lebih hemat nggak sih buat? Tergantung kalau lo suka yang mana. Kalau gue lebih tipikal karena gue lebih suka kayak edisi kayak fisik, karena gue sering ngoleksi entah itu collector edition. Nah itu kan lebih enak tuh ngeliat case-nya gitu kan, dipajang dan yang lainnya. Kalau misalnya lo lebih milih kayak misalnya gue nggak mau nyimpen banyak kaset atau game gitu, ribet dan yang lainnya, gue mendingan digital, gue tinggal download dan yang lain gitu. Tapi memang itu preferensi. Apalagi kalau misalnya dilihat kan internet di kita. Iya. Atau sendiri lah ya. Mas paketan kan. Paketan tapi unlimited. Tapi kan jauh lebih hemat soalnya. Karena cuma nggak beli banyak, tapi dimainin cuma beberapa doang. Kalau digital mungkin lebih yang suka yang mana nih, jadi gue beli itu aja gitu. Lebih ke preferensi. Jadi lu lebih suka emang yang suka koleksi edition, limited edition dan yang lainnya, ya fisik lebih menarik gitu kan, ketimbang lo kalau digital ya lo beli game ya meskipun ada collector edition dan yang lain, tapi lo nggak bisa koleksi fisiknya gitu loh, enggak ya gitu lah, tergantung lo dah, lo mau preferensinya mana sama mungkin budget sesuaikan dengan iya sesuai. Tapi kalau game yang support buat digital edition sama yang regular sama nggak sih? Mungkin lebih fisik sama ya? Sama, kalau fisiknya ada, digital juga gitu? Iya, digital dan semua ada gitu kan, bisa lah, gampang lah, itu tergantung preferensi lah, baik lagi. Nah kan kalau di luar itu heboh banget kan, hype-nya gede banget ya pokoknya, pre-order di mana-mana laris. Kalau di Indonesia sendiri nih, lo lihat nih sebagai pemain PS, dia koleksi PS, Koleksi PS. Kalau misalnya lo lihat sendiri, kalau kira-kira bakal segede PS4 nggak sih, atau mungkin lebih besar lagi gitu? Kalau menurut gue gede sih di Indonesia sendiri, banyak. Kalau teman-teman gue sendiri pun
sering ngebahas lah tentang PS5 ini, dan beberapa mereka juga bisa dibilang rela lah mau keluar negeri, entah ke Singapura, Hong Kong untuk ngejar si konsol ini beli duluan gitu loh. Dan itu juga bukan dia doang, tapi beberapa player gamer pun di Indonesia pun juga bersedia, nggak hanya ke luar negeri, tapi bersedia juga membeli dengan harga yang lebih bisa dibilang di atas dari harga pasaran nanti. Entah itu 17 juta. Ada beberapa sih yang bilang katanya di atas 17 juta, ada yang 18. Ya mereka rela untuk dapetin ini lebih dulu gitu. Paling nggak minggu ini, sama dengan di Hong Kong dah. Hong Kong, Singapura. Kemarin kan udah mulai dijual kan. Nah, itu pun juga kayak kemarin lalu teman Tekno Liputan 6 sendiri pun juga seharusnya baca, atau mungkin belum baca, di beberapa negara pun juga pre-order ini tuh bisa dibilang mungkin sama kayak gadget yang lainnya, ada reseller yang nakal yang jual jauh lebih mahal. Nah, jadi mereka dua kali belinya lipat lebih mahal. ada kali ya. Ada. Itu kita pernah lihat kan di e-commerce kita. Iya, e-commerce tuh dijual banyak di gitu. Indonesia harganya tuh jauh lebih mahal, belasan juta. Di Amerika pun juga ada yang beli reseller tuh 35.000 PS5 dibeli sama mereka, ya kan? Bukan beli gamernya. Terus di Hong Kong pun juga banyak toko-toko yang reseller yang beli di toko official retail resmi untuk dijual lagi dengan harga yang naik lagi gitu. Nah, di Indonesia seperti itu ya bisa sih. Bisa aja kayak di PS4 gitu. dulu juga kayak gitu. Juga kayak gitu juga ya? sih beberapa Tapi kasus. ada yang mau ngeluarin. Ada. Pasti ada lah. Gitu. Ya, jadi kalian mau yang mana? Mau beli sekarang atau nanti? Ya. Tapi launching kapan sih di Indonesia? Kalau di Indonesia kan baru pre-order itu 18 Desember. Launchingnya sendiri tanggal Januari. Bulan Januari itu bakalan ada itu ya 22 Januari 2021. Itu resmi. Kalau gue sih secara pribadi, ya ini tergantung sih. Kalau lu bakalan beli itu langsung di day one, ikutan pre-order, atau lebih nunggu gitu kan? Nunggu supaya stoknya lebih banyak gitu. Nah, dan itu kan juga ada beberapa kasus pun juga di luar negeri, ada yang bilang katanya ada yang error atau yang ini gitu. Ya kita lihat nanti lah kayak gimana. Lumayan banyak sih. Pre-order mungkin stoknya bakal terbatas kan. Soalnya kalau di luar katanya banyak. Ya, dan ya kalau ada COVID juga, jadi produksinya nggak terlalu. Dan juga ya, pasti harganya pun juga ada yang tinggi lah. Ada yang tinggi. Pasti ada yang tinggi gitu. Gitu Din. Okay. Jadi lo mau beli Din? Enggak. Karena nggak diizinkan. Tapi Yus mau beli. Tukar tambah sama PS4-nya. bisa. Kalau bisa dibilang judul game sendiri lumayan lah ya untuk PS5. Banyakan dari PS4 pun juga ada gitu loh. Tapi memang yang game-game barunya tapi banyak juga kan. Pasti banyak. Cuma kalau misalnya itu yang baru untuk compatible, bukan compatible, yang emang bakalan diluncurin barengan pun juga kayak Godfall lumayan banyak lah. Tapi game-game baru apa sih yang paling ditunggu sama yang nanti bakal punya PS5 gitu? Mereka kalau yang sekarang lebih banyak itu orang lebih milih kayak Spider-Man sih, Miles Morales. Mereka meskipun ada di PS4, tapi di PS5 mereka tuh pengen ngeliat grafis tampilannya lebih seperti apa. Assassin's Creed itu juga lumayan banyak lah orang yang pengen tertarik gitu main. Paling kayak gitu sih game-game yang ya lumayan lah. Lumayan. Dari grafis jauh lebih beda dari PS5. Iya, paling nggak peningkatan dari PS4. Nah, gitu paling. So, ya itu aja Din. Okay. Itu aja kayak udah lengkap semua informasinya. Itu kalau buat kalian pengen tahu lebih banyak soal PS5, klik Tekno. Jangan lupa kalau misalnya lo juga mau cari pre-ordernya toko di mana PS5 dan yang lainnya, bisa cek di teknoliputan6.com. Semua lengkap harganya, toko-toko di mana gitu kan. Lo bisa nanya informasi ke mereka kapan buka pre-order, gimana cara pre-order dan yang lainnya gitu kan. Ya. Nanti Yus aja sih. Itu semua sih kasih info selengkapnya. So, itu aja dari gue Yus. Dan saya Dina. Jangan lupa subscribe dan komentar dengan untuk video-video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan jaga Siap, jaga kesehatan. See you. Bye.